Jadi di sesi UAS ini, teman-teman akan, mempelajari apa itu PRCA gitu ya, makhluk apa sebetulnya PRCA ini, walaupun secara teknis sebetulnya, teman-teman sudah mempraktekkan ini di sesi UTS gitu ya. Karena memang, secara teknis tidak, jauh berbeda antara PRA dengan PRCA. Nanti kita pelajari perbedaan di antara keduanya gitu ya, apa sih yang membedakan, PRCA dengan PRA. Kemudian kapan kiranya kita, menggunakan PRCA dan kapan menggunakan PRA begitu ya. Dan, kalaupun misalnya tadi secara teknis sebetulnya seperti diagram pohon atau diagram Venn atau analisis stakeholder yang ada di dalam PRA, itu juga kita praktekkan di, PRCA, tetapi penekanannya bukan, pada pengulangan teknis yang akan teman-teman lakukan di sesi UAS, tetapi lebih ke menganalisis apakah yang sudah teman-teman lakukan di sesi UTS itu, sudah mencoba mengaitkan unsur-unsur komunikasi di dalamnya atau tidak, gitu ya. Karena sebagai mahasiswa SKPM tentu ini menjadi salah satu skill atau bahkan soft skill yang memang sangat penting dimiliki, gitu ya. Apalagi nanti di antara teman-teman saya yakin pasti ada aja nanti yang bekerja sebagai communication worker gitu ya, atau community development, atau fasilitator gitu ya, penyuluh dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu skill, yang penting dimiliki oleh para pekerja lapang, manakala ketika kita, bekerja bersama masyarakat gitu ya, artinya menjadi bagian suatu masyarakat. Dalam waktu dekat juga teman-teman akan, terjun ke lapang gitu ya, untuk KKN misalnya. Nah, bagaimana caranya menentukan program-program KKN secara partisipatif, bagaimana caranya menemukenali masalah, mengidentifikasi, peluang atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat gitu ya. Nah, salah satu teknisnya adalah PRCA ini. Jadi PRCA ini bisa menjadi pendekatan komunikasi atau bahkan teknik pengumpulan data gitu ya dalam penelitian. Tidak menutup kemungkinan bahwa, teknik ini juga bisa teman-teman terapkan ketika mengumpulkan data saat, skripsi nanti, gitu ya. Sebelum penjelasan lebih lanjut, jadi ini learning outcome atau capaian pembelajaran yang, diharapkan teman-teman dapatkan setelah mengikuti perkuliahan ini. PRCA sendiri sebetulnya, secara sekilas sudah teman-teman dapatkan atau sudah, teman-teman dapatkan gambarannya gitu ya, ketika Bu Ninuk pertemuan kedua kalau tidak salah, saya semalam menonton YouTube-nya gitu ya, sedikit menyinggung soal PRCA dan perbedaannya dengan PRA. Nah, maka di sesi UAS ini secara mendetail kami, saya dan Bu Ninuk khususnya, berbagi untuk menjelaskan PRCA ini. Kalau untuk pertemuan pertama ini kita, hari ini kita pelajari terkait dengan konsepnya gitu ya, bagaimana, komunikasi itu berperan di dalam pembangunan, kemudian urgensi dari komunikasi itu sendiri, kenapa sih komunikasi itu perlu ada di dalam, teknik-teknik partisipatoris begitu ya, dan lain sebagainya. Dan secara mendetail, secara teknis, step by step-nya, untuk kegiatan lapang nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi, siang hari ini kita belajar konsepnya dulu. Dan ini, kembali ke learning outcome-nya, jadi setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya komunikasi, gitu ya, selain daripada partisipasi dan juga PRCA di dalam pembangunan manusia dan pedesaan. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis informasi penting tentang komunitas atau masyarakat. Kemudian, terakhir tentunya karena teman-teman dituntut untuk mempraktekkan teknik, PRCA gitu ya, atau mengimplementasikan PRCA ini di komunitasnya, maka diharapkan mahasiswa dapat mempraktekkan langkah demi langkah, dalam upaya merencanakan dan melaksanakan PRCA, gitu ya. Oke, masuk ke, inti dari materi kita siang hari ini, saya memulainya dengan, mengajak teman-teman berdiskusi, gitu ya, bagaimana caranya atau bagaimana peranan penting komunikasi di dalam pembangunan manusia, gitu ya. Karena ketika kita berbicara pembangunan,
entah itu pembangunan fisik gitu, infrastruktur, atau pembangunan dalam arti pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Artinya pembangunan yang diharapkan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kemampuan atau kapasitas manusianya itu sendiri, gitu ya, yang disebut dengan human development. Jadi komunikasi ini penting di dalam proses pembangunan karena selain fungsinya itu untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat, gitu ya, atau sebaliknya masyarakat dengan pemerintah, gitu ya, ketika masyarakat menginisiasi suatu kebutuhan atau masalah agar menjadi suatu program pembangunan, ya. Nah, komunikasi berperan di dalamnya, termasuk juga ketika berbicara pembangunan itu tidak terlepas dari pembangunan manusianya itu sendiri, gitu ya. Tadi peningkatan kemampuan manusia, peningkatan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya, terutama masyarakat pedesaan karena kita berbicara tentang participatory rural, gitu ya. Kemudian bisa juga dispesifikan atau dikhususkan bagi kelompok masyarakat yang berada pada kategori vulnerable, gitu ya, atau kelompok rentan. Yakni adalah masyarakat miskin, misalnya, atau masyarakat dengan kelas ekonomi bawah, agar mereka bisa berdaya, agar mereka bisa keluar dari jeratan kemiskinan, misalnya, gitu ya, sebagai salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, gitu ya. Kebutuhan dasarnya apa aja sih? Ya bisa tadi keluar dari jeratan kemiskinan, gitu, atau freedom from poverty, kemudian ketahanan pangan, gitu ya, termasuk ketersediaan air minum dan sanitasi yang mana di Indonesia masih banyak wilayah, gitu ya, daerah yang memang ketersediaan air minumnya masih terbatas. Orang masih harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih, gitu ya, untuk konsumsi sehari-hari, sehingga itu menjadi kebutuhan dasar yang memang sampai saat ini belum terpenuhi atau belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, gitu ya. Atau kita berbicara soal kebutuhan dasar lainnya berkaitan dengan ya pendidikan, ekonomi tentunya, gitu ya, atau masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam komunitas atau masyarakat seperti ya pengangguran atau masalah-masalah sosial lainnya, gitu ya, degradasi moral dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita gali, ya, banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai suatu informasi penting yang merepresentasikan masyarakat atau komunitas, begitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh diinterupsi, saya khawatir berbicara terlalu panjang. Jadi kalau di tengah mau menginterupsi disilakan. Kemudian berbicara soal pembangunan, gitu ya, ini juga barangkali sudah teman-teman dapatkan di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, gitu ya. Saya sekadar mengingatkan soal kenapa sih pembangunan itu mengalami kegagalan, gitu ya. Kenapa bisa terjadi, kenapa bisa gagal gitu suatu pembangunan. Alasan utamanya tentu karena ya karena kita belajar tentang teknik-teknik partisipatoris, karenanya prinsip partisipatif itu menjadi faktor penting di dalam proses pembangunan, gitu ya. Karenanya biasanya atau kebanyakan program pembangunan mengalami kegagalan karena kurang melibatkan masyarakatnya, gitu ya, atau kurangnya keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan itu sendiri, gitu ya. Atau kalau berkaca pada hasil penelitian mahasiswa-mahasiswa SKPM nih yang paling banyak meneliti soal partisipasi, gitu ya, mana hasil penelitian ini banyak sekali di LSI sana kayaknya kebanyakan mahasiswa SKPM menelitinya partisipasi deh, gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga, cuma kalau saya tarik secara garis besar, gitu ya, hasil temuan mereka justru banyak memang ditemukan bahwa faktanya sekarang masyarakat sudah mulai dilibatkan dalam proses pembangunan, gitu ya. Dalam proses perencanaan misalnya mengikuti Musrenbang, atau dalam proses pelaksanaan pun juga masyarakat ikut terlibat, gitu ya. Tetapi setelah ditelusuri, keterlibatan masyarakat itu masih semu, gitu ya. Masih dalam arti keterlibatan misalnya orang terlibat atau orang hadir dalam rapat itu sudah sangat baik, gitu ya. Ya memang baik, sebetulnya itu langkah awal yang baik, gitu ya. Tetapi sebetulnya ketika kita berbicara soal PRCA, hadir secara fisik saja itu belum cukup,
Gitu. Itu bisa dikatakan sebagai partisipasi yang semu. Karena apa? Ya karena yang hadir belum tentu bersuara, yang hadir juga belum tentu dia terlibat aktif gitu ya dalam proses pertukaran ide, pertukaran informasi atau gagasan dan lain sebagainya, gitu ya, sehingga penekanan dalam PRCA itu ada pada proses komunikasinya, gitu ya, bukan hanya soal dia berpartisipasi ikut serta atau tidak, gitu ya. Indikatornya memiliki indikator yang lebih lanjut dibandingkan itu. Gitu ya. Selain itu juga persepsi masyarakat pedesaan tentang masalah dan solusi itu sering diabaikan. Gitu ya. Benar bahwa misalnya teman-teman selama ini sudah mempraktekkan beberapa minggu ke belakang itu sudah mempraktekkan teknik-teknik partisipatoris, gitu ya. Tetapi silahkan berkaca pada diri masing-masing. Apakah yang dilakukan ini sudah mempertimbangkan soal persepsi masyarakat, gitu ya. Misalnya, ketika menerapkan salah satu teknik apa ya, tulang ikan, gitu ya. Posisi teman-teman sebagai fasilitator itu seperti apa? Lebih ke mengarahkan atau membiarkan proses komunikasi itu berjalan gitu ya sedemikian rupa atau senatural mungkin mereka ya kayak ngobrol aja gitu ya kayak berdiskusi karena ini juga merupakan bagian daripada sumber data gitu ya walaupun mereka hanya ngobrol-ngobrol gitu ya dari hasil observasi terus kita tahu persepsi masyarakat terhadap apa misalnya topik paling banyak di Tekpar tuh soal COVID misalnya gitu ya. Persepsi masyarakat tentang COVID itu seperti apa sih? Nah, seringkali dalam proses-proses pembangunan gitu, atau dalam program pembangunan, persepsi masyarakat ini dikesampingkan karena kebanyakan program gitu, misalnya gini, kenapa sih COVID itu semua orang tahu COVID berbahaya, misalnya COVID itu ada, walaupun ya ada golongan lain yang tidak mempercayai adanya si COVID ini, gitu ya, itu di luar daripada komunitas yang saya bicarakan ini. Jadi ada masyarakat yang sadar bahwa COVID itu berbahaya, misalnya, dan dia menerapkan protokol kesehatan. Tetapi ada juga yang sadar, tetapi tidak menerapkan protokol kesehatan, gitu ya, dengan alasan-alasan misalnya ya percaya sih COVID ada, tapi kayaknya nggak akan dikena sama saya, misalnya gitu ya. Atau ya udah capek pakai maskeran terus. Sebetulnya mereka sadar, mereka tahu, tapi tidak mau mengubah perilaku, gitu ya. Itu contoh dalam COVID. Atau contoh lain misalnya persepsi masyarakat tentang miskin itu seperti apa sih? Ya, atau angka kemiskinan atau kemiskinan itu seperti apa sih? Kalau kita sebagai akademisi paling umum atau paling mudah menggunakan indikator BPS gitu atau indikatornya BKKBN. Meskipun indikator BPS kalau boleh saya bilang sepertinya terlalu rendah kalau dilihat dari indikator pendapatan. Karena BPS bilang yang miskin itu adalah mereka yang berpendapatan 500.000 ke bawah. Ya, padahal rata-rata masyarakat Indonesia itu yang pendapatannya 1 juta ke bawah juga menurut saya sih itu udah kategori kelas ekonomi bawah gitu ya, karena rataannya justru banyaknya di 1 jutaan gitu. Nah, sehingga kalau mengacu pada perhitungannya BPS gitu ya, mungkin persentase masyarakat miskin di Indonesia akan lebih kecil dibandingkan dengan realitanya atau dengan faktanya. Karena perbedaan indikator tadi. Nah, ini juga mungkin akan berbeda ketika kita diskusikan bersama dengan masyarakat. Bisa jadi persepsi mereka tentang masyarakat miskin juga berbeda, bukan dilihat dari pendapatan gitu ya, tetapi lihat dari kondisi rumah. Misalnya ada juga di kampung-kampung yang kondisi rumahnya mungkin rumahnya biasa aja, gitu ya, rumahnya kayu atau rumah panggung, tapi sebetulnya panggungnya itu di bawahnya itu uang gitu misalnya. Itu juga itu persepsi gitu ya bahwa miskin itu bisa dilihat dari bangunan fisik gitu, tetapi di sisi lain kan ada hal-hal yang perlu kita gali lagi gitu. Atau jangan-jangan saya pribadi gitu ya adalah masyarakat yang tergolong kategori miskin ketika saya mengambil rataan atau ketika saya membandingkan dengan influencer-influencer gitu yang sekarang influencer nih berlomba-lomba pamer kekayaan gitu ya, Atta Halilintar dengan koleksi mobilnya, kemudian Raffi Ahmad gitu ya dengan sama koleksi mobil juga gitu ya, atau Siska Kol dengan
kontennya yang seringkali membuat kita insecure gitu ya. Nah, jangan-jangan gitu, persepsi masyarakat soal miskin juga berubah gitu, karena atau persepsi orang terhadap orang kaya juga berubah gitu ya. Jadi yang kaya itu adalah yang punya mobil-mobil mewah gitu misalnya. Yang kaya itu yang bisa masak di kamar pribadi gitu ya, dengan menggunakan alat-alat teknologi canggih gitu yang mahal yang kita nggak kebeli gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itu soal pertimbangan terhadap persepsi masyarakat gitu yang bisa jadi berbeda, bukan bisa jadi, faktanya memang berbeda gitu ya, bisa jadi berubah sehingga persepsi menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam teknik-teknik partisipatoris atau dalam proses penggalian informasi. Dan ini yang ada di dalam PRCA, gitu ya. Kemudian masyarakat pedesaan dengan demikian dianggap seringkali dianggap sebagai penerima manfaat gitu atau penerima belaka gitu ya, sehingga tidak diperhitungkan di dalam proses perencanaan apalagi dalam evaluasi gitu ya. Masyarakat tidak dianggap sebagai pencipta perubahan dan kemajuan yang sebenarnya, padahal di dalam diri setiap individu di dalam masyarakat itu kan pasti punya atribut atau punya ciri personal gitu ya, terkait dengan pendidikan, sumber daya, ekonomi, dan hal-hal lain yang bisa jadi itu merupakan bagian daripada peluang atau aset gitu ya, atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian hal tersebut juga mengakibatkan analisis masalah dan identifikasi solusi yang tidak lengkap dan akurat, gitu ya. Seringkali menyebabkan perencanaan dan perumusan program itu menjadi buruk, gitu ya, jadi gagal. Karena tadi masyarakat ditempatkan sebagai suatu objek bukan selaku si subjek utamanya di dalam program pembangunan, gitu ya. Kemudian penerima manfaat yang menjadi sasaran seringkali menolak untuk berpartisipasi karena memang mereka menganggap itu tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Gitu ya. Saya pernah 2018 saya pernah meneliti di daerah Sumatera Utara, yang mana para petani itu seluruh petani mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa traktor. Ya, sementara yang bisa mengoperasikan traktor pertama itu tidak banyak, kemudian itu juga menjadi tidak relevan karena selama ini juga mereka menggunakan hewan gitu ya, dan efektif-efektif aja. Kemudian berikutnya sebetulnya kebutuhan mendasar yang paling mereka harapkan adalah soal pengadaan irigasi, bukan soal pengadaan infrastruktur. Nah, ini adalah bukti bahwa seringkali program pembangunan itu tidak mempertimbangkan soal kebutuhan, ya, sehingga tidak relevan. Implikasinya apa? Ya, sejumlah traktor yang digelontorkan oleh pemerintah, itu kan kalau di total mahal tuh ya, jelas menghamburkan banyak uang negara gitu ya, tetapi di lapangan ternyata tidak digunakan, numpuk di lumbung-lumbung padinya, gitu ya, karena mereka merasa tidak perlu. Ya, selain tidak perlu juga tidak bisa menggunakannya gitu ya, karena tadi ada proses yang missing di dalam pengimplementasian programnya soal pertimbangan bagaimana kondisi sumber daya manusianya itu sendiri gitu ya. Kita balik lagi ke konsep sebelumnya yang saya jelaskan soal human development tadi gitu ya. Ada hal yang belum dicapai, tidak ada proses komunikasi yang terbangun antara masyarakat dengan pemerintah gitu ya, sehingga ada inkoherensi antara program gitu ya yang dicanangkan oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat gitu, bukan hanya inkoheren, bahkan ya tidak relevan. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada komentar dulu? Belum? Saya lanjutkan ya. Lalu di mana posisi komunikasi di dalam proses pembangunan, gitu ya, atau bagaimana komunikasi itu berperan di dalam pembangunan. Jadi berbicara komunikasi tentu tidak hanya menyoal orang berbicara satu sama lain, gitu ya, atau orang ngobrol satu sama lain kemudian itu dikatakan komunikasi. Iya, itu betul. Tetapi lebih daripada itu,
Ini yang membedakan antara PRA dengan PRCA. Misalnya di PRA, ya masyarakat hadir, masyarakat terlibat aktif, maka dianggap berpartisipasi misalnya gitu ya. Walaupun ya ada indikator-indikatornya tentunya. Tetapi penekanannya gitu, ketika masyarakat berbicara terus dia berpartisipasi gitu. Padahal ada konsep yang berbeda antara konsep talk dengan konsep communicate. Gitu. Kalau talk itu ya berbicara, ketika menyampaikan pendapat itu berbicara, ketika bersuara itu berbicara, gitu ya. Makanya namanya talk, gitu ya. Tapi kalau communicate tidak selesai pada dia hanya menyampaikan suara kemudian selesai, tetapi ada proses dialogis yang ada di dalamnya, gitu ya. Atau ada proses ya pertukaran ide, gagasan, gitu ya, yang mana saling bertukar mengikuti model komunikasi konvergensi. Kalau teman-teman masih ingat Daskombangnya gitu ya, bahwa proses komunikasi itu terjadi secara terus-menerus gitu ya. Hubungannya dialogis, itu bukan menyampaikan pesan kemudian diterima dan selesai. Begitupun juga dengan program. Gitu ya. Jadi komunikasi untuk pembangunan ini adalah desain yang sistematis untuk penggunaan kegiatan partisipatif, pendekatan komunikasi, metode dan media untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Ya, berbagi informasi dan pengetahuan di antara stakeholder atau pemangku kepentingan ya, dalam proses pembangunan pedesaan. Dan yang terpenting adalah komunikasi atau communicate ini, ya, pertukaran informasi, pengetahuan ini ya untuk apa? Ya untuk memastikan bahwa di antara mereka itu terbangun ada yang namanya mutual understanding atau saling pengertian. Ya, dan mutual understanding ini menjadi penting untuk mencapai suatu konsensus gitu ya, mengarah pada tindakan-tindakan tertentu. Tindakan yang diharapkan sebagai bentuk perubahan gitu ya, atau kalau mahasiswa peminatan komunikasi sudah familiar soal behavioral change communication atau BCC. Nah, itu yang diharapkan di dalam proses komunikasi pembangunan, ada perubahan perilaku. Tujuannya untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat gitu ya, tentu saja, kemudian mengidentifikasi dan melaksanakan kebijakan, program, dan teknologi, karena berbicara soal komunikasi pembangunan, juga di dalamnya ada soal advokasi, gitu ya, bagaimana masyarakat bisa mempengaruhi para pengampu kebijakan untuk mengubah kebijakannya, gitu ya, itu sangat mungkin. Kemudian juga mengidentifikasi teknologi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan, gitu ya, ketika kita berbicara soal pembangunan pedesaan. Secara spesifik, peran komunikasi di dalam pembangunan tentunya bisa kita identifikasi dalam sejumlah hal, gitu ya, selain daripada membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah komunikasi, serta meningkatkan dialog gitu ya, di antara semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan proyeknya itu tercapai, programnya tercapai, rencana yang disusun sebelumnya gitu ya tercapai dan dapat diidentifikasi apa hambatannya, kemudian bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Tetapi secara spesifik saya rangkum bahwa peran komunikasi di dalam pembangunan itu selain daripada tadi ya mengidentifikasi dan memecahkan masalah atau memfasilitasi proses partisipasi, tapi juga secara langsung maupun tidak langsung komunikasi berperan di dalam pemberdayaan masyarakat tentunya, gitu ya, karena balik lagi soal konsep behavioral change communication tadi, bahwa tujuannya adalah biar mereka berdaya, biar gitu ya, proses atau sistem komunikasi di antara mereka terbangun dan terjalin dengan baik, sehingga komunikasi atau relasi di antara mereka itu tidak hanya terjalin saat adanya program atau kegiatan, tetapi komunikasi ini berperan pada saat sebelum, saat, dan setelah program pembangunan itu terlaksana, gitu ya. Dengan begitu, masyarakat akan terpacu untuk melahirkan atau untuk menciptakan perubahan-perubahan selanjutnya, gitu ya. Itu yang disebut dengan people empower, gitu ya. Masyarakat yang berdaya yang seperti itu, tidak yang ketika selesai kemudian sistem komunikasinya atau relasi di antara mereka bubar, gitu misalnya ya, karena menganggap ya udah selesai kan. Kemudian
Fungsi lainnya tentu yang sudah saya ungkapkan sebelumnya untuk menciptakan mutual understanding gitu ya atau pemahaman yang sama agar merujuk pada konsensus sehingga ketika program itu dilaksanakan atau proses pembangunan itu dilaksanakan tidak ada benturan di antara masyarakat, gitu ya, benturan mengenai konflik kepentingan, kemudian ya karena di antara mereka sudah mencapai konsensus gitu ya sebelum pada proses pembangunan itu dilaksanakan. Kemudian improve training dan ya improve training ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas manusianya itu sendiri dan secara spesifik tujuan lainnya adalah untuk mempengaruhi para pemangku kebijakan gitu ya atau tadi sebagai bridging antara masyarakat dengan pemerintah gitu ya atau sebaliknya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan penjelasan masing-masing peran komunikasi secara spesifik ini gitu yang keempat poin ini saya akan menampilkan video sebentar. Semoga sinyal saya stabil. We show how to videonya bahasa Inggris, sayangnya nggak ada, saya belum nemu territorial approaches. Tapi nggak apa-apa lah, anggap aja ini latihan listening TOEFL ya. Oke, selamat menyaksikan. Reveal potentials for the development of rural areas and enable better development planning on site. Zola lives in a village in Zambia with her family. They cultivate vegetables, fruits, and maize. Many residents of Zola's village keep goats or have found work in a large mine operated by a private investor. Due to open-cast mining, the nearby forest is shrinking. The village residents are also felling trees to make charcoal. All have different interests, and this causes disputes. Who may use how much land for their activities? Pressure on land is compounded by the effects of climate change. The population is growing, and so is the demand to provide enough food, jobs, and energy. How could this be solved? The territorial approach helps to understand what Zola and her neighbors in the village need in order to have a good life. Challenges and potentials of all stakeholders are identified on site. The territorial approach helps Zola and her community to find solutions and compromises together. And exactly how does that work? The basis is to understand who lives in Zola's village, which activities the residents are engaged in, and what this means for the resources and future needs. Based on this information, scenarios are prepared on how the territory should develop over the long term, always in consideration of sustainability. Now Zola and her neighbors are thinking about solutions for the different land uses. Climate change and population growth are also taken into account. Many stakeholders have different interests. The important thing is to compromise. The territorial approach promotes a dialogue between the government, the local population, civic organizations, and the private sector. This leads to improved discussions about the use of resources and the future development opportunities for the village. Agriculture is the most important sector in Zola's territory, but the territorial approach also considers other sectors, such as mining, forestry, and infrastructure. All sectors are represented by different ministries. This requires a cross-sector discussion about the use of existing resources. Only then balanced concepts are possible for the development of Zola's village that also create perspectives in the long term. In Zambia, decentralization is progressing. This is a good prerequisite for a territorial approach. It promotes linkages on micro, meso, and macro levels. The regional administration in particular has an important coordinating function. This is where Zola's needs are taken up for regional planning. From there, Zola's needs are forwarded to the government. Here, they can be considered in sector strategies.
Conversely, functioning decentralized structures facilitate the transfer of national development strategies to the local level. By promoting integrated development, Zola and her neighbors live in a well-functioning and sustainable territory. This also contributed to several SDGs at once. But Zola's territory is just one out of many. By interlinking several territories, additional value can be created at a larger scale. Locally, regionally, nationally, globally. Oke, semoga tidak ada yang tertidur menonton tayangan tadi. Ada yang mau berkomentar dulu terkait dengan videonya, apa yang bisa kita tangkap? Video tadi sebetulnya menampilkan salah satu teknik PRCA yang mereka sebut sebagai territorial approach. Ada beberapa kata kunci yang mereka sebutkan tadi ya. Silakan. Ibu izin. Silakan. Ya. Jadi kalau yang sepenangkap saya ya Bu, gitu. Jadi tadi itu menceritakan kalau di satu wilayah itu setiap orang punya interest yang berbeda-beda gitu. Jadi tadi ada yang nebang hutan, ada yang pertanian gitu kan, ada yang tambang juga. Nah, jadi mereka itu di wilayah itulah yang menyelesaikan masalah yang mereka alami. Nanti mereka musyawarahkan, lalu nanti baru mereka udah sepakat mereka kumpulkan ke government-nya, ke pemerintahannya. Jadi nanti apa kebijakan yang dibikin oleh pemerintah ini sesuai dengan apa yang mereka butuhkan karena mereka udah musyawarah. Gitu sih Bu, yang sepenangkap. Terima kasih Namira. Oke, jadi tadi ya kerangka persepsi itu ada di dalam setiap diri individu. Kalau Namira tadi menyebutnya masing-masing punya interest. Gitu. Ada yang ya kebutuhannya di sektor pertambangan, ada yang pertanian, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada permasalahan yang muncul di mana kalau praktek-praktek itu dibiarkan, gitu, atau dibiarkan secara bebas, gitu, itu akan mengancam kehidupan, gitu, di masa yang mendatang. Karenanya mereka si Zola ini menyadari perlu adanya ya manajemen gitu ya, manajemen resource dengan tadi dia menginisiasi melalui proses ya membangun komunikasi gitu ya, sehingga ketika komunikasi di antara komunitas atau masyarakatnya sudah terbangun, mereka akan lebih mudah untuk menginisiasi atau untuk melakukan advokasi pada pemerintah ya. Bahkan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu merujuk pada ya karena mereka sudah tadi konsensus dan lain sebagainya, merujuk pada atau menciptakan pada ya kerjasama beragam stakeholder terkait gitu ya untuk membangun komunitasnya atau untuk membangun teritorialnya sehingga masalah-masalah potensial yang mungkin dihadapi di masa depan itu bisa dihindarkan. Kemudian ada apa lagi ya tadi ya? Selain Namira. Bagaimana tadi gitu ya bahwa sebetulnya peran inti daripada proses yang Zola lakukan itu kan sebetulnya proses komunikasi gitu ya. Komunikasi antar komunitasnya, komunikasi antar komunitas dengan pihak luar gitu ya, dengan pemerintah, dengan shareholder, kemudian dengan perusahaan dan organisasi-organisasi lainnya. Yang menghasilkan kerjasama yang baik atau sinergi di antara mereka sehingga mereka bisa membangun teritorialnya, gitu ya. Jadi intinya sebetulnya itu kunci daripada pembangunan itu adalah komunikasi, gitu ya. Bagaimana mereka bisa membangun sistem komunikasi yang baik sehingga jejaring pun terbentuk, gitu ya. Makanya di dalam PRCA kita juga mengenal ada yang disebut dengan jejaring komunikasi atau jaringan komunikasi. Seperti itu sepintas sambil saya jelaskan sambil teman-teman mencoba mengaitkan contoh atau ilustrasi video tadi gitu ya. Jadi penjelasan saya berikutnya sebetulnya mengacu pada hal tersebut bahwa tadi saya jelaskan secara spesifik proses komunikasi itu
berperan di dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ya, dengan kita berinteraksi dengan masyarakat atau membangun suatu sistem komunikasi, berdialog secara simultan gitu ya, secara terus-menerus, ini secara langsung maupun tidak langsung membuat mereka sadar gitu ya, atau menciptakan kesadaran kritis di antara mereka, atau minimal mereka bisa dan mampu mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki, gitu ya. Seterusnya ya mereka bisa berbagi pendapat gitu ya, menyuarakan kebutuhan, masalah dan kemampuan mereka gitu yang mereka miliki, sehingga people empowerment ini penting agar tercipta sense of belonging atau rasa memiliki terhadap program atau kegiatan atau proyek pembangunan gitu ya. Kemudian peranan kedua tadi ya, mutual understanding, bahwa komunikasi ini merupakan, atau komunikasi dalam pembangunan ini kan merupakan bagian daripada penelitian komunikasi atau pendekatan komunikasi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan atau membangun dialog antara masyarakat gitu ya, antara masyarakat dengan lembaga pembangunan, agar semua pihak dapat saling memahami atau terciptalah suatu mutual understanding. Kemudian mutual understanding ini juga penting untuk memastikan bahwa budaya, sikap, kemampuan dan keterampilan masyarakat itu, atau ya pandangan-pandangan perspektif masyarakat itu menjadi dasar bagi perencanaan dan perumusan proyek gitu ya. Dan tentunya menciptakan program pembangunan yang efektif dan relevan. Kemudian improve training, maksudnya apa nih? Jadi komunikasi untuk pembangunan itu meningkatkan pelatihan bagi masyarakat pedesaan. Di awal tadi saya sebutkan, agar mereka bisa mengartikulasikan kebutuhannya, gitu ya. Kemudian improve training dalam hal menyediakan informasi, kemudian menonjolkan keterampilan dan pengetahuan dalam bentuk yang bermanfaat tentunya, juga relevan dan menarik, gitu ya, melalui ya proses komunikasi yang kita bangun di antara mereka, baik komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, atau kita juga bisa membangun komunikasi bersama kelompok-kelompok berpengaruh, ya, atau komunikasi kelompok. Atau bisa juga dengan memanfaatkan media komunikasi sebagai ya media komunikasi pembangunan gitu ya, yang kita sebut sebagai komunikasi massa. Misalnya dalam satu masyarakat, tadi ya ada tipologi masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan, ya, dia tahu dan patuh. Ada kelompok masyarakat yang tahu tapi acuh, gitu ya. Dan ada masyarakat yang menolak tahu, gitu ya. Nah, tugas kita adalah tadi ya, khususnya untuk kelompok yang kedua, masyarakat yang dia tahu tapi dia males menggunakan protokol, gitu misalnya. Nah, barangkali orang dengan kelompok masyarakat dengan tipe yang pertama, itu mereka ya bisa dengan mudah terdedah dengan media komunikasi gitu, atau terpengaruh oleh media komunikasi yang mana himbauan pemerintah, kemudian iklan layanan masyarakat, kemudian poster gitu ya, anjuran itu bisa mengubah kemampuan mereka atau bisa mengubah perilaku mereka gitu ya. Misalnya saya nonton TV terus saya harus menggunakan masker ya, saya patuh terhadap itu gitu ya, maka saya menggunakan masker misalnya. Tetapi ada juga kelompok masyarakat yang bebel gitu ya, dalam tanda petik. Mereka terdedah terhadap media komunikasi, mereka tahu gitu ya terkait dengan protokol kesehatan tetapi tidak mau menerapkan. Ya, sehingga mungkin strategi komunikasi yang bisa dilakukan adalah dengan komunikasi persuasif secara langsung gitu, atau melalui komunikasi antar pribadi. Nah, pada proses itu ada yang disebut dengan improve training tadi. Secara tidak langsung juga meningkatkan kemampuan komunikasi di antara mereka, gitu ya, komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok ataupun komunikasi massa gitu. Bagaimana cara mereka menangkap pesan-pesan atau memaknai pesan-pesan yang disampaikan oleh media. Seperti itu. Kemudian peranan lainnya adalah tadi ya mempengaruhi para pemangku kebijakan. Dalam hal ini kita sebut sebagai advokasi, di mana komunikasi untuk pembangunan itu membantu meningkatkan kesadaran pembuat kebijakan ya, atau pembuat keputusan tentang perlunya komunikasi yang lebih baik antara
proyek dan masyarakat pedesaan. Misalnya kenapa sih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap himbauan-himbauan yang ada di media komunikasi gitu misalnya. Bisa jadi hambatan muncul atau ya tantangannya adalah soal penggunaan bahasa, ya. Bagi orang-orang yang terbiasa terdedah terhadap media komunikasi gitu ya, mungkin dengan cepat mudah memaknai pesan yang ada di dalam media gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu mungkin kesulitan gitu ya. Misalnya jangankan orang awam, saya juga sampai sekarang masih kesulitan menyebut PKMM gitu. PKMM itu apa ya? Betul ya. Nah itulah saya bingung gitu ya. Kalau PSBB oke, karena awal itu dicetuskan di awal, kemudian juga orang banyak menyebut gitu ya. Jadi tahu gitu PSBB itu apa. Tapi kalau PKMM skala mikro dan lain sebagainya, nah jangan-jangan proses komunikasi yang dibangun oleh pemerintah itu tadi ya dibuat kurang sederhana bagi kelompok masyarakat tertentu gitu yang sulit memahami istilah-istilah atau bahkan kebanyakan istilah misalnya. Nah, sehingga perlu upaya advokasi di antara masyarakat dan dengan pemerintah misalnya dengan cobalah nih pemerintah nih mendesain pesannya lebih sederhana gitu yang bisa diterima oleh segala umat atau segala jenis tipologi masyarakat gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian membantu dalam mengkoordinasikan kebijakan antara pembuat keputusan dan masyarakat dengan mengemas dan menyebarkan pendapat masyarakat pedesaan gitu ya tentang cara-cara yang mudah dipahami gitu ya, juga sebaliknya. Ini model komunikasi untuk pembangunan yang mungkin teman-teman juga pernah lihat di Daskombang barangkali atau di komunikasi perubahan sosial bagi mahasiswa peminatan komunikasi gitu ya. Ini saya sekadar mengingatkan aja bahwa ini adalah model komunikasi untuk pembangunan. Jadi di sini ada huruf A, ada angka 1. Maksudnya apa sih? Ini adalah simbol sebetulnya membedakan mana speaker, mana receiver gitu ya. Tetapi kenapa harus A dan kenapa harus 1? Karena secara filosofis menurut pencetus model ini A itu adalah susunan paling awal alfabetikal. Ya, 1 juga susunan paling awal numerikal, ya, sehingga A dan 1 itu merupakan hal yang setara, gitu ya, bisa dibandingkan. Nah, dianalogikan sebagai si A ini misalnya adalah pemerintah, 1 itu adalah masyarakat, atau sebaliknya itu bisa dipertukarkan. Kemudian ada C di tengah-tengahnya. C ini adalah fasilitatornya yang mengomunikasikan atau yang menjadi bridging antara masyarakat dengan pemerintah dengan masyarakatnya, gitu ya. Nah, di antara kedua pelaku komunikasi itu ada atribut yang mempengaruhi, gitu ya. Nah, sehingga di dalam PRCA nanti kita harus paham atau kita harus sadar bahwa dalam proses komunikasi yang kita bangun, kita tidak bisa mengabaikan soal ya kemampuan komunikasi, soal sikap, pengetahuan dan perilaku yang dimiliki oleh masyarakat, gitu ya, atau oleh individu di dalam suatu masyarakat. Nah, atribut-atribut ini yang perlu kita pertimbangkan. Atribut-atribut ini yang perlu kita perhitungkan. Ya, kenapa sih mungkin teman-teman akan lebih mudah berdiskusi dengan teman sesama mahasiswa gitu ya dibandingkan dengan masyarakat gitu ya. Karena perbedaan atributnya tidak terlalu mencolok. Dibandingkan dengan ketika teman-teman nanti terjun di KKN akan lebih terasa. Oh, ternyata begini ya rasanya menggerakkan masyarakat gitu ya. Belum lagi kondisi masyarakat atau tipologi masyarakat yang beragam, gitu, karakteristiknya beda-beda. Ada yang pendidikannya tinggi, pendidikan rendah, gitu, ada yang status sosial ekonominya tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah, gitu, dan lain sebagainya. Cara penanganannya pun berbeda. Oke, jadi secara keseluruhan, kalau saya petakan dalam proses tahapan program komunikasi untuk pembangunan, maka ini adalah tahapannya. Tetapi kita tidak mempelajari ke-8 tahapan ini, melainkan ya kita berfokus pada PRCA-nya, atau Participatory Rural Communication Appraisal. Jadi penjelasan-penjelasan yang sebelumnya tadi belum merujuk pada penjelasan soal PRCA, tapi soal dasar bagaimana PRCA itu terbangun, gitu ya, dari urgensi komunikasi, kemudian pentingnya peranan komunikasi di dalam proses pembangunan dan lain sebagainya. Maka lahirlah si PRCA, gitu ya.
Ya, fase pertama kita katakan PRCA karena di penilaian situasi awal ini dianggap sebagai teknik yang belum masuk pada fase tahapan komunikasi pembangunan, yang melainkan ini ya misalnya asesmen awal ini dengan cara mengobservasi nih masyarakat di sana sistem komunikasinya seperti apa ya, atau media komunikasi yang sering mereka gunakan itu apa? Apakah mereka lebih suka berkomunikasi secara langsung atau tatap muka, atau lebih suka berdiskusi lewat grup virtual gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan penilaian situasi awal, ya. Tetapi tahapannya dimulai dari fase 1 yaitu adalah PRCA atau Participatory Rural Communication Appraisal. Nah, pada PRCA ini kebutuhan dan masalah masyarakat diidentifikasi, ditentukan dan diprioritaskan, sementara peluang dan solusi yang ada di masyarakat juga ditemukan, ya. Hal yang penting di dalam PRCA adalah adanya identifikasi segmentasi komunitas. Ya, jadi kita perlu mengidentifikasi komunitas-komunitas mana yang berpengaruh, gitu ya. Kemudian kita melakukan segmentasi. Misalnya, proses komunikasi yang kita bangun atau proses diskusi yang kita bangun antara kelompok perempuan dengan kelompok laki-laki tentu akan menghasilkan grup interaksi yang berbeda. Ya, misalnya, kalau kelompok perempuan itu mengartikulasikan kebutuhan itu dikaitkan dengan atau ini deh, COVID lagi misalnya ya. Misalnya kita menggali persepsi mereka, persepsi masyarakat terhadap dampak COVID misalnya. Nah, kita membedakan nih diskusi antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Si kelompok perempuan bisa jadi mengungkapkan kesusahan-kesusahannya, ya mungkin di antara mereka ya berbicara soal ya saya sulit sekali nih WFH gitu misalnya, karena di rumah itu saya menjadi sulit membedakan mana mana pekerjaan rumah, mana pekerjaan kantor, gitu ya. Belum lagi jadwal jadi berantakan, belum lagi terganggu oleh kegiatan-kegiatan reproduktif gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga perempuan itu cenderung ya mengeluhkan gitu ya, atau cenderung mendapat beban yang lebih banyak gitu ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh kelompok perempuan misalnya, atau yaitu pendapat saya pribadi gitu ya, sekalian curcol gitu misalnya. Nah, tetapi mungkin ungkapan itu menjadi berbeda ketika kita tanyakan persepsi COVID ini gitu ya kepada kelompok laki-laki. Mungkin kalau bapak-bapak akan menjawab, oh saya sih merasa diuntungkan karena kalau bekerja di rumah itu saya jadi nggak perlu bangun pagi misalnya. Ketika bekerja di rumah itu saya tidak perlu melakukan mobilitas, sehingga bisa menghemat waktu, bahkan waktu kerja saya itu menjadi lebih fleksibel. Ya karena bapak-bapak mungkin tidak mengerjakan pekerjaan rumah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pentingnya melakukan segmentasi komunitas. Gitu ya, itu contoh, tapi nanti lebih lanjutnya dijelaskan kemudian. Kemudian PRCA secara khusus berupaya untuk menemukan masalah yang dapat diselesaikan melalui penerapan komunikasi. Jadi ini yang membedakan antara, atau ini inti daripada PRCA dibandingkan dengan PRA. Bahwa, saya ulang ya, PRCA secara khusus berupaya untuk menemukan masalah yang dapat diselesaikan melalui penerapan komunikasi. Misalnya tadi, menyasar perubahan perilaku itu dengan cara apa? Ya dengan cara mengomunikasikan tentunya, gitu ya. Berkomunikasinya lewat cara apa? Nanti setelah ini ada penjelasan soal bagaimana cara mendesain pesan dan lain sebagainya. Kemudian masalah komunikasi yang dimaksud ini seringkali berkaitan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya dari kelompok interaksi itu sendiri, gitu, atau grup interaksi, termasuk persepsi, nilai, pengetahuan, sikap, dan praktek mereka terkait dengan masalah dan kebutuhan yang dipilih. Kemudian sebagai metode penelitian komunikasi, PRCA juga mengidentifikasi sistem komunikasi tradisional dan modern di masyarakat. Ya, ini hasil dari identifikasi apakah tadi ya masyarakat familiar dengan penggunaan media digital gitu atau lebih suka berkomunikasi secara tatap muka. Ya, itu perlu kita identifikasi dalam PRCA karena ini dapat bermanfaat sebagai masukan atau sebagai penilaian atau asesmen
situasi awal. Sorry. Penilaian atau asesmen awal gitu ya berkaitan dengan sistem komunikasi yang dibangun di dalam masyarakat atau komunitas yang kita amati. Setelah PRCA, fasilitator melakukan rancangan atau mendesain strategi komunikasi gitu ya. Strategi komunikasi apa nih yang relevan bagi masyarakat gitu ya. Tadi saya contohkan kalau masyarakat yang bebel kayaknya lebih efektif kalau yang dibangun adalah komunikasi interpersonal misalnya. Tapi bagi masyarakat yang lebih modern tentu menjadi lebih efektif ketika yang diterapkan adalah komunikasi massa misalnya, karena lebih murah dan lebih cepat gitu ya, sehingga dalam mendesain strategi komunikasi ini perlu mempertimbangkan soal kondisi keuangan, material, dan tentunya si sumber daya manusianya itu sendiri. Setelah mendesain strateginya, maka fasilitator berperan ya mendampingi masyarakat untuk mendesain pesan dan temanya. Misalnya ketika tadi poster yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kurang bisa dipahami, maka secara bersama-sama si fasilitator dan masyarakat ini membangun atau mendesain pesannya ya, secara partisipatif. Dengan begitu, mereka akan lebih bisa memahami, mereka akan lebih bisa mencerna gitu ya, pesan-pesan yang ada di dalam media itu sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Atau komentar? Tidak ada, saya jelaskan lagi ya. Jadi yang perlu diingat adalah pesan di sini adalah informasi yang diteruskan gitu ya dari orang atau kelompok orang lain dengan maksud untuk menghasilkan efek gitu ya. Efeknya apa? Ya tadi behavioral change gitu ya. Kemudian setelah ini maka memilih metode komunikasi dan pengembangan bahan, misalnya penggunaan media-media seperti flip chart atau kode gambar, poster, radio, dan lain sebagainya. Berikutnya implementasi dan monitoring serta evaluasi itu menjadi bagian penting juga di dalam proses tahapan komunikasi pembangunan, kita menerapkan komunikasi di dalam pembangunan. Tetapi fase-fase ini tidak seluruhnya akan teman-teman praktekkan di dalam Tekpar ini. Lebih lanjutnya sebetulnya ini lebih banyak akan teman-teman praktekkan di PEPP nanti. Ya kan ini levelnya lebih advance lagi. Nah, dari uraian saya yang panjang lebar soal komunikasi dan pembangunan tadi, jadi apa itu PRCA? Ya, nah PRCA ini adalah bagian daripada metode penelitian komunikasi yang menggunakan teknik visualisasi berbasis lapangan, ya, misalnya lewat wawancara, kerja kelompok, ya untuk menghasilkan informasi guna merancang program, materi, media dan metode komunikasi yang efektif, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ya tentunya untuk mengembangkan atau untuk melakukan pengembangan masyarakat gitu, atau pembangunan dan memastikan bahwa adanya relevansi atau rasa kepemilikan masyarakat dengan si program itu sendiri. PRCA memfasilitasi dialog di antara masyarakat pedesaan itu sendiri dan antara mereka dan pekerja pembangunan gitu ya, misalnya dengan pemerintah atau development worker, agar semua pihak dapat mencapai pemahaman bersama atau mutual understanding seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian PRCA digunakan untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat pedesaan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, gitu ya. Seperti contoh video tadi soal bagaimana komunikasi tadi berperan, gitu ya, untuk mempromosikan keterlibatan para pemangku kepentingan. Ya, sehingga di antara mereka terjalin jejaring ya, atau sistem atau pola komunikasi yang baik multi pihak antara masyarakat dengan pemerintah, dengan investor dan lain sebagainya. Berikutnya terkait dengan PRCA, bahwa di dalam PRCA sebetulnya tidak jauh berbeda secara prinsip gitu ya dengan PRA, hanya saja ada beberapa penekanan khususnya terkait dengan isu-isu komunikasi yang diangkat di dalam PRCA ini. Jadi
PRCA dibangun atas definisi komunikasi yang menjelaskannya sebagai proses interaktif yang ditandai dengan pertukaran ide, informasi, sudut pandang gitu ya, dan pengalaman antara orang dan kelompok. Kemudian dalam PRCA, komunikasi adalah proses dua arah di mana semua orang dipandang sebagai sumber informasi, sebagai pemilik ide gitu ya, yang semuanya itu layak untuk disimak gitu. Karenanya di dalam PRCA itu tidak hanya menekankan pada keterlibatan aktif individu di dalam proses penggalian informasi gitu ya, tetapi juga sikap pasif di dalam proses ini gitu ya, itu apa ya, misalnya di dalam proses diskusi tentu tidak akan bisa gitu ya kita mengerahkan semua orang untuk berbicara gitu. Tapi di dalam PRCA dia mempertimbangkan bagaimana caranya orang-orang yang pasif gitu, orang-orang yang tidak mau berbicara itu bisa menyuarakan ide dan gagasannya gitu ya, sehingga memerlukan kerjasama mental yang aktif dari semua orang yang terlibat gitu ya, sehingga mutual understanding tadi bisa tercapai. Bahwa misalnya strateginya dengan cara saya contohkan ketika saya mengikuti musrenbang gitu ya, bukan musrenbang sih, tapi seperti perencanaan pembangunan pedesaan saat itu di Cikarang kalau tidak salah. Jadi ada 2 momen yang kami lakukan gitu atau kami bedakan PRCA yang pertama itu dengan melibatkan para pemangku aparat pemerintah desa. Nah, pada saat itu masyarakat tidak bisa terbebas gitu, tidak bisa bebas menyuarakan pendapatnya atau ide-idenya karena entah merasa segan atau takut atau merasa terintimidasi gitu ya, karena di situ ada kepala desa, ada sekdes dan lain sebagainya. Tetapi ternyata proses komunikasi menjadi lebih fleksibel ketika saya melakukan pengulangan, proses diskusinya saya ulang dengan tanpa melibatkan aparat pemerintah. Nah, ternyata masyarakat bisa lebih luas, lebih fleksibel menyampaikan ide-idenya gitu ya, bahkan keluar kritikan-kritikannya dan lain sebagainya. Nah, ini soal segmentasi tadi, atau inilah yang dipertimbangkan di dalam proses PRCA, bahwa kita juga sebagai fasilitator, kita juga perlu kenali kenapa sih orang tidak mau berbicara gitu ya, kenapa sih orang memilih untuk pasif gitu ya. Nah, kenalinya bagaimana ya, bisa dengan melakukan observasi pada proses komunikasi berlangsung, atau melakukan wawancara langsung terhadap orang yang bersangkutan. Ya, dan tentu ada banyak cara. Secara mendetail teman-teman akan dapatkan itu di sesi berikutnya gitu ya dengan Bu Nino. Kemudian prinsip dasar lainnya adalah PRCA ini merujuk pada proses di mana semua peserta memutuskan suatu tindakan bersama, tentunya dalam konteks pekerjaan pembangunan gitu ya, dan berprinsip bahwa semua aktor yang terlibat itu adalah setara. Ya, karenanya model konvergensi komunikasi yang paling tepat menggambarkan proses PRCA adalah modelnya konvergensi. Dan soal filosofi tadi ya, antara A dengan 1. Seperti itu. Ada komentar dulu. Silakan. Tidak ada? Oke, saya izin break dulu 3 menit ya. Saya mau ambil minum dulu dan ini agak jauh. Karena saya non-stop dari jam 8, 8.10, 10.12 kelas, dan sekarang sambung lagi siang hari jam 1, rasanya energi saya berkurang. Jadi silakan teman-teman, bagi yang mau ke toilet atau mau minum dulu, saya silakan dulu 5 menit ya. Oke, semoga sudah kembali. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita tarik sejarahnya, PRCA ini sebetulnya ya PRCA merupakan kelompok yang sama atau famili yang sama dengan PRA dan PLA. Secara sejarah
Dan ini juga sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Bu Ninuk di pertemuan awal perkuliahan sebelumnya. Jadi pendekatan partisipatoris mulai muncul ketika sudah mulai ada proses mengkritisi gitu ya sistem atau proses pengumpulan data sebelumnya, yang mana kalau dulu program pembangunan kemudian pengumpulan data dan monitoring, evaluasi dan lain sebagainya itu dilakukan mengandalkan kuesioner. Ya, kuesioner yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, sehingga si fasilitator itu yang mengumpulkan data ya tanya jawab gitu ya dalam proses linier. Tetapi nah setelah itu baru para peneliti mengkritisi bahwa perlu adanya pelibatan masyarakat gitu dalam proses pengumpulan data atau penggalian informasi, maka muncullah istilah RRA. Meskipun RRA ini masih dirasa keterlibatan masyarakat ini masih dianggap minim, gitu ya, masih cenderung minim karena meskipun dia efektif dalam hal bisa mengumpulkan data secara cepat, gitu ya, makanya namanya rapid rural appraisal. Tetapi dalam partisipasi aktif nih masih belum terlihat, gitu ya. Sementara di tahun yang sama muncullah yang disebut dengan PRA dan PLA, walaupun secara populer digunakan teknik ini populer digunakan pada tahun 90-an, gitu ya, participatory rural appraisal dan participatory learning and action. Ini adalah dua kelompok yang sama. Begitupun juga dengan PRCA. Sebetulnya PRCA ini sama dengan PRA, gitu ya, tetapi ada penambahan fokus di mana PRCA itu berfokus secara khusus pada sistem komunikasi pedesaan, ya, dan berupaya untuk menjawab pertanyaan soal bagaimana meningkatkan kemampuan mereka dalam proses pembagian informasi atau berbagi informasi di antara semua stakeholder, di antara semua pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan. Itu bedanya. Tetapi secara khusus saya mencoba merangkum perbedaan antara PRA dengan PRCA, ya. Jadi meskipun dia ada pada kelompok yang sama, gitu ya, atau PRA itu sama dengan PRCA. Bedanya adalah ada penambahan fokus tadi ya, atau bisa kita katakan PRCA ini lebih holistik. Kenapa holistik? Karena ketika berbicara PRA itu ya dia bisa mengidentifikasi atau meneliti kebutuhan, peluang, masalah, gitu ya, bahkan solusi. Tetapi ada yang tidak dilibatkan dalam proses PRA, yaitu adalah proses memperhatikan masalah komunikasi atau isu-isu komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu sendiri apa, ya. Dan tentunya PRCA juga menelaah lebih lanjut soal jaringan dan sistem komunikasi itu sendiri, ya. Makanya ada yang disebut dengan pemetaan aktor, kemudian bagaimana hubungan antar aktor, ya, bagaimana jaringan atau pola komunikasi yang terbentuk antar aktor, dan lain sebagainya. Kemudian PRA ini juga bersifat partisipatif sama dengan PRCA. Yang membedakan adalah mereka tidak hanya menganalisis masalah sendiri, gitu ya, mengarah pada tindakan lokal yang berkelanjutan, tetapi juga proses komunikasi yang lebih baik. Karena ini menjadi inti daripada pembangunan itu sendiri, gitu ya. Di PRA, peluang untuk masyarakat meninggalkan program, gitu, atau masyarakat tidak melanjutkan program ketika program itu selesai itu tinggi dibandingkan dengan PRCA. Sementara di PRCA karena tadi ada soal improve training, ada soal ya perubahan perilaku yang menjadi inti daripada output proses komunikasi itu sendiri, gitu ya, sehingga terbangunlah sistem komunikasi yang lebih baik di antara mereka. Dan memungkinkan mereka untuk bisa merencanakan lebih lanjut atau melahirkan proses-proses pembangunan lainnya. Kemudian perbedaan lainnya adalah memberdayakan dan membangun kapasitas komunitas, gitu ya, baik PRA maupun PRCA. Lebih dari itu, PRCA berupaya untuk meningkatkan komunikasi antara mereka dengan pihak luar. Contohnya tadi ilustrasi yang ada di video, gitu ya. Tidak hanya mereka menyadari akan masalahnya, tidak hanya berdaya ya secara ekonomi maupun sosial, tetapi juga
kerjasama dan relasi di antara mereka itu terbangun, gitu ya. Tidak hanya dengan pihak internal, gitu, tadi dicontohkan juga, dampaknya itu tidak hanya dampak secara locally, tapi juga regionally, nationally, bahkan globally, gitu ya. Ini menjadi potensi tentunya atau menjadi sasaran penting di dalam proses PRCA. Perbedaan lainnya, jika dalam PRA itu hanya mengarah pada perencanaan aksi pembangunan bersama masyarakat, gitu ya, tidak hanya sampai di situ, PRCA lebih lanjut, perencanaan dalam hal program komunikasi pendukung dengan masyarakat, gitu ya. Artinya tadi misalnya bagaimana cara agar tetap melanggengkan kerjasama di antara masyarakat, maka disusunlah desain pesan atau desain atau strategi komunikasi dan lain sebagainya. Dan perbedaan paling mencolok adalah soal ini, kalau PRA itu penekanan pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat lokal untuk pemecahan masalah, sementara kalau PRCA itu lebih ke mencari cara untuk menciptakan saling pengertian tadi atau mutual understanding antara masyarakat lokal dengan communication worker atau community worker untuk mengawinkan, di sini istilahnya mengawinkan. Jadi mempertemukan antara kemampuan lokal, pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dengan atribut yang dimiliki atau pengetahuan yang dimiliki pihak luar, gitu ya, yang tentunya untuk mencapai penyelesaian masalah yang lebih efektif. Oke, ciri utama PRCA dari perbedaan-perbedaan tadi, karena PRCA ini termasuk dalam kelompok yang sama dengan RRA, PRA, dan PRA, ya, ataupun metode partisipatif lainnya, tetapi keunikannya adalah fokus secara khusus pada sistem komunikasi pedesaan dan bagaimana meningkatkan berbagi informasi di antara semua pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan, gitu ya. Kemudian PRCA digunakan untuk menciptakan dialog dengan kelompok di komunitas pedesaan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan kebutuhan mereka. PRCA juga digunakan untuk memastikan karakteristik berbagai kelompok, ya, makanya tadi ada istilah segmentasi komunitas. Ada yang disebut dengan grup interaksi, ya, sehingga dapat membantu memetakan pola dan jaringan komunikasi yang mereka miliki. Secara nilai-nilai, ya, PRCA tentu tidak berbeda dengan nilai-nilai dalam PRA, gitu ya, soal partisipasi, belajar dari masyarakat, sharing. Nah, sensitivitas gender juga menjadi nilai kunci di dalam PRCA. Itu bahwa tadi pertimbangan soal persepsi antara laki-laki dan perempuan itu mungkin berbeda. Kerangka pikir atau cara berpikirnya cara berpikirnya perempuan dengan cara berpikirnya laki-laki itu berbeda. Atau bagaimana cara mereka memandang pembagian kerja di dalam rumah tangga, gitu ya, pembagian kerja di dalam komunitas atau organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian PRCA itu harus didasari atas ketidaktahuan yang optimal, cepat tapi santai, gitu ya. Kenapa santai ini menjadi salah satu nilai dalam PRCA? Karena bahkan di PRCA sendiri soal bagaimana membuka komunikasi atau mengawali proses komunikasi, bagaimana melakukan warming up, itu sudah ada strukturnya, gitu ya. Bahkan dalam tools-nya PRCA, dalam bukunya PRCA, itu sudah disediakan beberapa alternatif teknik-teknik warming up yang dapat dilakukan oleh fasilitator, gitu ya, biar si masyarakat ini tergugah dalam proses komunikasi yang dibangun, gitu ya. Lebih lanjutnya secara teknis sebetulnya nanti teman-teman akan pelajari di minggu depan. Kemudian triangulasi ini juga menjadi prinsip PRA, di mana pemeriksaan silang itu perlu dilakukan, misalnya dengan membandingkan data yang kita dapatkan dari hasil observasi, data yang kita dapatkan dari hasil FGD, atau dari hasil kuesioner, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan triangulasi. Ini yang akan teman-teman praktekkan nanti sore di praktikum. Jadi selain membahas masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara umum dengan komunitas, tim PRCA juga harus membantu
orang-orang untuk mengidentifikasi, menentukan, dan memprioritaskan NOPS. NOPS itu apa? NOPS itu adalah Needs, Opportunities, Problem, and Solution. Itu adalah akronim dari kebutuhan, peluang, masalah, dan solusi. Ya, kebutuhan itu apa? Ya, kebutuhan itu menggambarkan kurangnya masukan material atau psikologis yang dianggap penting oleh masyarakat, ya, yang dapat berperan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara peluang itu berarti kesempatan yang mungkin ada gitu ya dalam situasi tertentu, dan jika dimanfaatkan dengan baik, kesempatan tersebut dapat menjadi aset berharga atau bisa kita sebut juga sebagai potensi. Ya, peluang ini contohnya apa? Contohnya sumber daya manusia. Ya, misalnya ada pemuda di suatu komunitas itu sebetulnya secara tingkat pendidikan itu tinggi-tinggi, tetapi sayangnya mereka pengangguran misalnya. Nah, pengangguran adalah masalah, sementara tingkat pendidikan tinggi itu adalah peluangnya atau potensinya. Kemudian ada juga misalnya peluangnya berupa sumber daya alam yang melimpah, yaitu peluang. Tetapi masalahnya adalah masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik, atau masyarakat yang tidak tahu cara memanfaatkan sumber daya alamnya, maka itu adalah masalah. Ya, sehingga masalah di sini merujuk pada situasi negatif yang tidak diinginkan, yang menghambat atau bahkan menghentikan masyarakat untuk mencapai kebutuhan dasarnya. Kemudian terakhir adalah tentu proses pencarian solusi. Itu adalah cara untuk menghadapi situasi atau masalah negatif atau sulit, yang tentunya solusi ini juga diidentifikasi dan diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini juga hal lain yang membedakan antara PRCA dengan PRA, bahwa di dalam PRCA secara mendetail mengidentifikasi komponen NOPS ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini terkait dengan PRCA. Semoga menambah wawasan teman-teman terkait teknik partisipatoris lainnya, atau bukan teknik partisipatoris lain, tetapi teknik partisipatoris yang berperspektif pada komunikasi. Ya, makanya disebut dengan Participatory Rural Communication Appraisal. Ada pertanyaan? Ibu Asri. Ya, silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Kira-kira nanti kalau misalnya kita KKN ya, Bu, metode ini tuh bisa diterapkan nggak ya, Bu, sama kita? Soalnya kan kita mahasiswa kan masih minim banget, Bu, ya. Takutnya nanti kalau pas diterapkan itu masih belum optimal atau ke satu, Bu. Oke. Siap, terima kasih Rohaina. Apakah mungkin mahasiswa menerapkan PRCA? Jawabannya adalah sangat-sangat mungkin, dan justru ini sangat dianjurkan, gitu ya. Menurut saya justru ini ya, kenapa sih PRCA ini dikenalkan? Kenapa tidak cukup PRA aja misalnya, yang lebih umum dan mungkin lebih populer gitu ya di kalangan masyarakat gitu soal PRA. Kalau secara teknis soal diagram pohon, gitu, teknis itu ya diagram pohon, diagram alur dan lain sebagainya itu sama PRA dengan PRCA. Perbedaannya adalah soal tadi ya, fokusnya bahwa tidak hanya soal output bagaimana diagram pohon itu terbentuk, bagaimana social mapping itu ada, gitu, atau bagaimana transect itu ada, gitu ya, bukan hanya pada soal itu, tetapi juga teman-teman bertugas untuk tadi membangun komunikasi yang baik di antara masyarakatnya. Gitu ya. Jadi sangat mungkin, dan justru ini adalah kemampuan yang spesifik harus dimiliki oleh lulusan komunikasi, gitu ya, sehingga ya kenapa teman-teman melakukan PRCA, karena mahasiswa komunikasi gitu ya, pertama. Selain itu juga di dalam PRCA langkah-langkah tadi misalnya penerapan tahapan komunikasi di dalam pembangunan gitu ya, yang mana nomor fase 1 itu adalah PRCA, itu langkah-langkah itu bisa diikuti di dalam kegiatan KKN, justru akan jauh lebih terstruktur gitu ya. Hasilnya akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena ini, jadi biasanya nih mahasiswa KPM itu yang paling bingung ketika KKN gitu, bukan paling bingung, tapi
di awal itu merasa minder dengan kelompok mahasiswa lainnya, yang mana mereka sudah membawa programnya masing-masing gitu ya, mahasiswa GM itu dengan dengan buku tentang gizinya gitu ya, nanti mereka melakukan penyuluhan tentang gizi, kemudian mahasiswa IKK dengan kurikulum PAUD-nya gitu dan lain sebagainya, sementara kita cuma bawa diri gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya di sisi lain, justru karena teman-teman sudah paham soal teknik-teknik partisipatoris dan soal bagaimana penerapan PRCA misalnya dari step 1 sampai step akhir, sehingga menghasilkan tadi ketika teman-teman berhasil bisa membangun sistem komunikasi yang baik di antara masyarakat gitu ya. Misalnya di awal identifikasi dulu sebetulnya proses komunikasi di antara mereka tuh seperti apa sih gitu ya. Apakah guyup atau tidak tipologi masyarakatnya? Ya kalau guyup berarti akan lebih mudah untuk dipengaruhi misalnya. Tapi kalau cenderung individual ya tentu perlu strategi lain untuk mendekati itu misalnya gitu ya. Nah, sehingga langkah-langkah berikutnya itu bisa menuntut kita untuk ya menciptakan suatu program bersama masyarakat. Jadi bukan kita menciptakan, tetapi mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan gitu ya, atau menginisiasi masyarakat yang mana langkah-langkahnya secara sistematis ini bisa diikuti. Jadi amat sangat bisa Ruhaina. Minimal misalnya dengan misalnya selama ini tuh mereka forum komunikasi di antara mereka itu apa sih gitu ya. Arisan itu mungkin bagi kita terdengar receh gitu ya, terdengar nggak penting gitu, apa sih arisan? Atau majelis taklim tuh apa sih majelis taklim, ngaji mah di rumah aja lah sendiri-sendiri misalnya. Tetapi bagi orang komunikasi itu menjadi forum yang penting, gitu, itu menjadi forum komunikasi yang mana itu justru menjadi sumber informasi. Itu justru menjadi sumber daya bagi komunitas atau masyarakat. Gitu ya. Karenanya dari forum-forum itu kita bisa memanfaatkan ya kemampuan komunikasi kita untuk mempersuasi mereka gitu misalnya, atau mengajak mereka untuk melakukan perubahan gitu misalnya, karena PRCA ini tidak serta-merta hanya melakukan teknis-teknis partisipatoris, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah membangun komunikasi atau membangun hubungan dialogis di antaranya. Begitu Ruhaina, semoga terjawab. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, agak putus-putus ya di saya. Di saya aja atau di yang lain juga? Baik, Ibu. Terima kasih Bu atasnya. Sip, nah itu lancar berarti. Oke, terima kasih. Begitu ya. Jadi justru harapan kami kenapa teman-teman dibekali Tekpar gitu ya sebelum KKN, tujuannya adalah mempraktekkan itu di KKN. Gitu ya. Jadi nggak bingung bagi mahasiswa KPM gitu. Misalnya ditanya gitu kan, karena kita blended dengan jurusan lain, terus kalau ditanya GM programnya apa, FAPET programnya apa, Faperta programnya apa. Nah, KPM programnya apa? Nggak punya program. Gitu, karena yang kita bawa itu bukan program, tetapi ya bekal yang bisa kita bekali juga pada masyarakat gitu ya. Yang mana praktek-praktek Tekpar ini justru menjadi inti kegiatan dari KKN yang akan teman-teman lakukan nanti. Begitu kalau menurut pandangan saya. Kalau di kelas pagi tadi ada yang bertanya, lalu kapan kita menggunakan PRA, kapan kita menggunakan PRCA, gitu ya. Sebetulnya karena saya sebut tadi ini sebagai kelompok yang sama atau famili yang sama, ya bisa saya sebut semua tergantung kebutuhan. Gitu. Tetapi kalau gini ya, kalau PRA itu bisa dilakukan oleh siapapun, gitu ya, oleh misalnya community worker, penyuluh, atau Komdev gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, karena ini adalah teknik yang umum dilakukan. Tetapi karena kita lulusan komunikasi, maka secara spesifik akan menjadi lebih baik kalau ya berperspektif pada komunikasi tadi, berarti menggunakan PRCA misalnya. Ini karena saya orang komunikasi, maka saya mengatakan demikian, tapi boleh juga disanggah atau dibantah gitu ya.
saya contohkan misalnya, pelaku komunikasinya misalnya nanti kalau misalnya teman-teman bekerja di bidang komunikasi, ya seperti komunikasinya orang-orang FAO gitu ya, atau komunikasinya orang-orang di UNICEF dan lain sebagainya, itu mereka sudah menggunakan PRCA. Gitu ya, walaupun, ya bisa saya katakan belum banyak diterapkan gitu, karena, bagi mereka para pelaku pemberdayaan masyarakat gitu, PRCA itu terlalu spesifik soal komunikasinya, katanya gitu ya. Tapi justru menurut saya ini menjadi, skill yang penting untuk para lulusan komunikasi, khususnya bagi mereka yang berminat, bekerja, di sektor yang relevan gitu ya, tadi soal communication worker, atau extension worker, community development, dan lain sebagainya. Begitu. Ada lagi? Ada komentar? Kalau sekarang belum tergambar misalnya ya, PRCA tuh masih belum tergambar bedanya antara PRA dengan PRCA atau gimana sih cara, melakukan PRCA, ya itu wajar karena yang saya sampaikan memang masih, sebatas konsep, gitu ya, kenapa PRCA ini lahir, historisnya seperti apa, konsepnya bagaimana, urgensinya apa. Secara lebih, ya pemahaman teknis akan teman-teman dapatkan, di minggu depan.